Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara-saudara gereja YouTube, rekan-rekan gereja YouTube. Pada kesempatan kali ini di segmen berita baik ini, Good News gereja YouTube, saya mau membagikan saudara salah satu video yang disampaikan ke saya juga. Saya terima video ini dan menurut saya ini harus pantas dibagikan biar umat-umat penghina, biar umat yang mengolok-ngolok kekristenan, mengolok-ngolok gereja, yang menutup gereja harus nonton ini. Harus nonton saudara, biar mereka tahu kalau memang dia udah melakukan ini, yang orang-orang oknum-oknum yang dibilang oknum radikal dan sebagainya itu, ataupun nggak taat dengan oknum lah ya, masyarakat dan sebagainya, yang telah mensegel gereja, menutup gereja, mempermasalahkan, mendemo. Lihat, hati-hati dan segera minta ampun kepada Tuhan. Kenapa saya bilang segera? Karena pendeta ini akan menjelaskan nanti bagaimana orang-orang yang mengolok-ngolok kekristenan, orang-orang yang berani mendemo gereja, menutup dan sebagainya, itu gak bakalan lama di bumi ini. Karena Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja untuk melakukan membalasnya. Biarkan Tuhan yang membalas. Sebagaimana kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh pendeta ini. Dan pendeta ini sangat luar biasa, imannya sangat luar biasa, dan dia benar-benar tulus ininya melayani. Dan ini adalah bagian dari semangat kita juga ya. Jadi inilah, kita lihat dulu videonya. Saya belum keluarin ya, sebentar. Nah, ini videonya saudara. Saya sudah upload di gereja YouTube, di Instagramnya gereja YouTube. Nah, kita tonton dulu ya saudara. Salam, salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat kiriman video dan ditanya. Video itu berkaitan dengan pembubaran orang-orang Kristen atau umat Tuhan beribadah, dibubarkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan umat Tuhan beribadah. Saya kasih kasih pemahaman saja. Pertama, saya sebagai hamba Tuhan sangat-sangat bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Amin. Ada beberapa kali tempat kami juga ibadah di salah satu kabupaten di Aceh. Kami juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Cuman waktu itu saya langsung berhadapan dengan mereka ini. Saya hanya tanya gini, Bapak Ibu benar-benar mau melarang kami beribadah kepada Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus? Mereka mengatakan iya. Dan ada seorang Bapak yang berhadapan langsung, dia dengan keras menolak keras tentang ibadah itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi saya bilang, ibadah ini kami lakukan, ini perintahnya Tuhan Yesus, Tuhan saya. Jadi kalau Bapak atau semua orang-orang berani melarang kami beribadah, padahal kami mau menyenangkan itu Tuhan, maka urusannya Bapak dengan Tuhan. Kami nggak apa-apa nggak ibadah, mau ibadah pribadi masing-masing berdoa, tapi biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan. Lalu kami bubar, anggota saya suruh bubar. Nah itu jam 3 sore kami ibadah. Nah jam 4 tepat kami dapat kabar bahwa orang yang berhadapan dengan saya, dengan kami lah, Bapak itu meninggal dunia. Nah dari situ mereka tidak lagi pernah mengganggu ibadah kami. Dan ada juga sekali, ada seorang katakanlah juga imam satu masjid yang mengganggu ibadah juga, itu di daerah Menteng. Nah waktu itu saya dipanggil. Nah, saya juga katakan kepada jemaat tenang ya. Saya tanya lagi, apakah Bapak melarang kami ibadah? Iya, oke.
Kami mau ibadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus. Kalau Bapak yang melarang kami ibadah, biarlah Bapak yang berurusan dengan Tuhan kami. Nah, itu juga begitu. Nah, itu kejadiannya jam 10 siang, tapi dia meninggal jam 8 malam. Nah, jadi gini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, khususnya para gembala, ya. Kita nggak usah ngotot, artinya betul ibadah itu penting. Kalau kita ibadah itu dilarang, ya, atau kita ibadah itu didemo, nggak usah susah-susah, nggak usah viral-viralkan. Hadapi aja orangnya, ingatkan, dan Anda harus beriman, pendetanya harus beriman dan hidup kudus. Pendeta-pendeta hidup kudus lah. Karena apa? Saya sampai hari ini percaya Tuhan saya ajaib. Apa yang saya omongkan itu Tuhan kehendaki. Itu bukan doa. Saya nggak menginginkan orang lain mati, enggak. Tapi ketika saya sampaikan itu, saya katakan Anda berurusan dengan Tuhan, itu luar biasa. Saya nggak takut berurusan dengan siapapun, dengan polisi, tentara, dengan siapapun lah pokoknya. Kalau orang dia. Tapi kalau sudah berurusan dengan Tuhan, hati-hati. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi kalau ibadahmu, gerejamu ditolak, tidak boleh ibadah, nggak usah ribut, nggak usah viralkan. Hadapi orang itu dan tanya, apakah Bapak melarang kami beribadah menyenangkan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus? Kalau dia katakan iya, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang urus. Setelah kejadian itu lihatlah, pasti ada hal yang luar biasa. Nggak usah ribut-ribut, nggak usah ribut-ribut. Kalaupun dilarang ibadah di situ, pergi pulang ke rumah masing-masing, ibadah dulu masing-masing. Ingat, dengan beriman, hati yang tulus, Tuhan itu nggak tidur, Tuhan itu hidup. Yakinlah, kalau itu Bapak Ibu lakukan, nggak usah viral-viral, hadapi saja dan tanyakan, apakah Anda melarang kami beribadah? Kami biar ibadah ini diperintahkan oleh Tuhan, menyenangkan hati Dia. Tapi kalau Bapak berani perintahkan kami nggak boleh menyenangkan hati Dia, biarlah Bapak berurusan dengan Tuhan. Biar Tuhan yang ngurus. Dan berapa kejadian itu membuat orang tidak lagi mau mengganggu ibadah kami sebagai orang Kristen. Terima kasih, salam damai, tetap semangat. Dengan panggilan Tuhan, setia sampai Tuhan panggil. Amin. Maka kita ada di surganya yang kudus. Salam, salam penginjilan Mamos. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Ya, itu tadi ya saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh pendeta ini benar. Terkadang kita memang selalu merasa ditindas dan sebagainya. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ahok ketika siapa yang menjolimi di persidangan itu, siapa yang menjolimi saya, bukan saya yang membalas tetapi Tuhan saya yang membalas. Itu yang disampaikan juga Ahok, dan itu benar-benar semua yang mengituin Ahok pada saat itu mati, ya udah almarhum gitu ya. Jadi biarkan Tuhan yang membalas. Benar sekali Pak Pendeta, dan ini menurut saya harus saya bagikan di sini. Inilah salah satu semangat baru juga buat kita. Kita tetap doakan aja. Memang kita disuruh bersabar, monggo kita bersabar. Karena apa? Di Galatia 7 ayat, sebentar saya keluarin ya. Di Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ya. Mengatakan begini nih, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini dalam loh saudara, dari yang bisa kita kutip, dipermainkan. Jadi Tuhan itu tahu siapa yang menghina dia, siapa yang mengolok-olok dia gitu ya, siapa yang mencaci maki dia dan sebagainya, kayak ustadz penghina kekristenan, menghina Yesus berkolor dan terus Yesus menikah dan sebagainya. Tuhan tahu, ada waktunya nanti. Nah, kita lanjut ya. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Ada waktunya nanti. Itu saya tegaskan buat teman-teman. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya dia melarang gereja itu, dia akan kena batunya juga gitu. Dia berkuar-kuar begini, nanti akan kena batunya. Biarkan Tuhan yang membalas. Ya, seperti apa yang sudah dituliskan oleh Galatia 6 ayat 7 sampai 8 ini. Lanjut, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ini udah jelas ya saudara, udah jelas.
kita nggak usah takut karena Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu nggak harus dibela, kita justru yang dibela sama dia gitu ya. Kan ada yang bela ini, bela Uno, bela ini gitu kan, bela yang baru-baru ini, bela sana gitu ya. Nah, nggak usah, kita cukup berdoa aja udah. Kita kan memuliakan nama Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita ke gereja itu kita mau menyenangkan hati Tuhan seperti yang dibilang Pak Pendeta ini. Dan dia berani imani ya, dia berani imani dan juga langsung terjadi. Itu nggak lama, 1 kali 24 jam selesai. Kalau memang itu tulus ya, kita harus tahu juga, kita harus tulus, kita harus suci, berkenan gitu ya. Perkenanan Tuhan terjadi gitu, bukan kita mengutuk ataupun dendam membenci mereka, bukan. Maksudnya biarkan Tuhan aja. Intinya kita berdoa, kita serahkan kepada Tuhan gitu. Kadang kan kita membenci itu akhirnya doa kita itu yang tadi kita doakan tadi, Tuhan kok sebegininya gitu kan, jadi nggak ada jalannya gitu ya. Itu ya teman-teman, sama seperti saya kemarin ketemu yang ada tempat gereja itu, dia salah satu yang melarang dan dia nggak berani pada saat itu, dan akhirnya dia udah pensiun. Dia merasa menyesal. Anak Tuhan itu yang dia di pemerintahan menjabat, saudara, ketika gereja ditutup, dilarang, dia ada di situ, tapi dia diam. Dia punya jabatan, dia masuk di sistem pemerintahan, dia nggak berani, saudara. Dan dia sharing kepada saya pada saat itu, dia ceritakan pada saat itu Tuhan ingatkan saya, Leo, untuk ayo kamu bantu. Tapi karena dorongan kanan kiri, ibaratnya setara ini gitu kan, dia nggak berani jadinya. Akhirnya dia apa? Setelah dia pensiun 5 tahun dia menjabat, gereja itu masih tertutup, ya kan? Masih tertutup. Tapi pemikiran dia masih tersimpan, saudara. Kenapa gua sebego ini gitu? Padahal gua punya jabatan, gua punya mandat itu untuk bisa ngurus ini gereja, biar punya izin. Tapi Leo, gue nggak lakukan itu, itulah si iblis. Nah itulah saya katakan, kita anak-anak Tuhan. Saya saat-saat ini karena ini lagi pesta demokrasi juga, saya katakan ayo kita terjun sama-sama. Kalau ada anak Tuhan jadi bupati, oke, dia bupati ya kan, di sana. Ketika ada gereja ditutup di daerah dia itu, dia bisa bantu. Tapi lebih baik itu kalau ada DPRD-nya juga anak Tuhan. Jadi saling nyambung nih. Gak bisa begitu, Pak. Kita kembali lagi ke sini gitu kan. Ininya DPRD ini dan pihak-pihak yang anak Tuhan yang sudah masuk ke sistem ini akhirnya saling membantu, saling bertumbuh gitu. Akhirnya gereja yang penindasan dan sebagainya yang ditutup, tempat-tempat ibadah bisa dilaksanakan. Saya dapat pengalaman ini, wah sedih juga. Saya pikir, iya ya, dia punya jabatan. Dia katakan gitu, saya punya jabatan, Leo. Saya masuk di sistem itu, tapi saya nggak berani. Kenapa Pak nggak berani? Bapak kan yang ngatur semua anggota. Bapak kan punya orang, asisten dan sebagainya untuk ngurus satu gereja, masa nggak bisa? Bapak kan bagian dari pemerintahan di wali kota gitu kan ininya. Dan dia katakan, dan itu menyesal, dia menyesal, saudara, menyesal. Dia takut Tuhan panggil, dan sampai saat ini dia terus minta ampun. Dan akhirnya dia saat kampanye mencalonin lagi, dia tidak menang, saudara. Dia tidak menang. Jadi tadinya kalau dia menang, dia akan beranikan di tahun ke-6 atau tahun ke-7
dia akan usahakan untuk perizinan gereja ini. Tapi sayang, Tuhan berkehendak lain gitu kan. Akhirnya dia di mindsetnya, kepikirannya itu seperti utang gitu. Karena kan kalau menjabat seperti itu kan paling lama jabatannya 5 tahun, saudara. Habis itu kan kita mencalonkan lagi gitu ya. Nah makanya itu kalau kita masuk ke sistem, anak-anak Tuhan sudah punya sistemnya ke situ. Ada yang jadi DPRD, ada yang jadi RT gitu kan, kelurahan, kecamatan, dia bertugas di situ ketika urusan gereja-gereja, tempat ibadah dan sebagainya, nyambung ini semua gitu. Itu saudara ya. Kita lanjut nih. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, di sini kadang kita diuji juga gitu, diuji bahwa kita sanggup nggak ngelewatin ini gitu. Kadang iblis juga masuk, kayak bapak itu, dia melihat jemaat itu menangis, dia melihat pendeta itu dibentak-bentak sama oknum-oknum di situ. Tapi dia hanya cuman tutup mulut, saudara, tutup telinga, tidak, ya udah berkasnya aja dipegang begitu. Itu salah satu pengalaman yang saya dapat, dan apa yang disampaikan oleh pendeta ini juga jujur ini sangat-sangat sangat-sangat membuka kita ya, membuka wawasan kita. Kita tulus aja gitu, Tuhan kita bekerja kok. Saya percaya Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Kalau memang hati kita tulus seperti yang dibilang Pak Pendeta pasti gitu. Tapi ada juga tahap-tahapnya, saudara. Kita juga harus mempertahankan gitu, dimana kita saatnya terjun ke bawah untuk membantu. Itu kan sama aja melayani kan, pelayanan gitu ya. Jadi itu ya saudara, apakah maksud bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan gitu kan? Nah, ya, mempermainkan atau mencemooh Tuhan adalah menghina atau mempermalukan atau mengabaikan Dia, ialah sebuah pelanggaran yang keji yang dilakukan oleh mereka yang tidak takut akan Tuhan atau yang menyangkal keberadaannya. Bentuk cemooh yang paling mudah diamati adalah hinaan lisan atau tindakan meremehkan lainnya gitu ya. Jadi nggak main-main, saudara, kalau mereka itu nggak boleh ini ibadah ini, ya kami pas hari Minggu dibubarin ini, ya bersatu hati mendoakan, jangan benci ya. Jangan yang didoakan kebencian gitu. Kadang kan kita nggak sadar, di bawah alam sadar kita mendoakan tapi menghukum dia dengan kebencian. Itu yang nggak bagus. Maksud dari pendeta ini tadi bahwa kita mendoakan aja karena udah, Tuhan, gue mau melayani lu gitu kan. Tapi ada oknum ini gitu kan. Ya udah, saya berserah, Tuhan. Intinya saya tetap melayanimu walaupun nggak di rumah gereja, tapi saya melayani di rumah saya sendiri ataupun di komunitas organisasi atau di persekutuan saya sendiri yang di saat ini, yaitu persekutuan kecil gitu ya. Itu ya saudara, tindakan-tindakan itu berkaitan dengan makian, ejekan, dan tantangan. Biarkan aja mereka tunjuk-tunjuk, ejek, mencemooh gitu kan, adalah sikap yang tidak menghargai. Kadang kita juga harus diuji juga. Oh, gue tertindas nih, hak gue diambil sebagai konstitusi, warga negara dan sebagainya. Jangan begitu, saudara. Biarkan aja ya, menunjukkan rasa benci gitu kan, keinginan menantang gitu, usah lah, tinggalkan aja. Dan tujuan menyepelekan gitu ya, karena udah jelas tadi di dalam Alkitab, cemooh adalah perilaku dan sikap orang bebal. Di Mazmur 72 ayat 22, orang fasik kan, Mazmur 1 ayat 1, dan para lawan itu di Mazmur 74 ayat 10, pembencian pengetahuan gitu. Jadi jangan kita mau
membenci orang itu, ya udah anggap aja ini ujian untuk kita belajar rendah hati. Karena seorang pencemo bukan sekedar orang yang lugu, melainkan orang yang sengaja memilih kejahatan. Pencemo tidak memiliki jiwa yang taat, yang dapat diajar kearifan hikmat, yang ingin menyembah atau yang tidak suka melihat orang menyembah Tuhan itu gitu ya, orang itu gitu, orang oknum itu. Maka dari itu saudara, ayolah kita terapkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Alkitab telah menunjukkan cara hidup yang diberkati gitu ya. Terkadang melalui teladan orang-orang saleh dan kadang melalui contoh buruk mereka yang memilih jalan lain gitu kan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Itu tertulis di Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi saya percaya apa yang disampaikan oleh pendeta ini tadi, kalau memang kita tulus mau beribadah dan ada yang melarang, katakan sama Tuhan. Karena di firman Tuhan juga sudah dijelaskan, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka akan dibuka. Kalau orang itu melarang-larang saudara beribadah, ini salah satu masukan, doakan setulus hati ya, minta perkenanan Tuhan dulu, mohon ampun dulu. Bukan berarti kita mengadu kepada Tuhan ya gitu, tapi inilah Tuhan, kami berendah hati untuk rindu memuliakanmu, tapi kami dilarang gitu. Bukan bawa ego, dendam gitu. Kadang kita berdoa kita salahnya apa ya, kita membawa kebencian, itu yang bahaya saudara. Ya itu ya, saya setuju dengan Pak Pendeta ini. Pak Pendeta ini luar biasa. Ketika saya dapat WA ini, saya thank you Pak Pendeta, memberikan infus baru lagi buat kita. Walaupun kita tetap secara udara tetap jalan gitu, kita tetap jalan, mana yang perlu dibantu dan sebagainya. Tapi kalau sudah keterlaluan secara administrasi kan kita harus tetap lakukan perizinan itu, karena harus diakui sama pemerintahan. Seperti mana di firman Tuhan, kita harus taat dengan pemerintahan juga gitu ya, taat kepada pemimpin gitu, gembala dan sebagainya, karena dari situlah diurapi untuk negeri kita ini. Yaitu dari saya, terima kasih buat malam hari ini. Pada hari ini opini saya di video kali ini di Good News Gereja YouTube. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Oh ya saudara, jangan lupa doakan untuk pelayanan kita minggu depan. Yang mau memberkati monggo bisa nanti di bawah ya. Mari kita sama-sama terus menjadi dampak melayani Tuhan. Seperti mana sebentar ya. Ya, seperti mana kita selalu membuat kegiatan juga charity untuk berbagi kasih ya, berbagi kasih di gereja YouTube ini. Mana tahu saudara-saudara, waduh kok nggak bisa ya, nggak bisa saudara, internet saya kayaknya mati nih saudara. Ya itu ya saudaraku, terus dukung pelayanan kita. Ada beberapa
jujur ada beberapa tim yang lagi saya bentuk juga, yang dulunya kita juga narasumber dari gereja YouTube dan pengajaran di gereja YouTube. Kita satukan di sini, ayo kita sama-sama bertumbuh di sini. Ini gereja YouTube bukan milik saya, saudara, milik Tuhan. Saya hanya dikasih untuk menjembatani aja gitu ya. Jadi ini harus jadi berkat. Kita juga memiliki yayasan namanya Yayasan Cipta Pelita yang rindu memberkati. Silahkan, ayo kita sama-sama. Oke, satu lagi, kita membagikan 1 juta. Program gereja YouTube membagikan 1 juta Alkitab ke pedesaan ya. Yang ini program ke-9 gereja YouTube. Doakan terus biar pelayanan ini menjadi berkat juga, dan channel ini terus bisa memuliakan nama Tuhan dan berdampak bagi kemuliaan Yesus Kristus Bapa Yahweh sorga. Ya, itu aja saudaraku yang dikasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.